Anda masih bersama kami. Pemirsa, Partai Amanat Nasional PAN hari ini menyerahkan daftar bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran di kantor KPU Pusat dipimpin langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Diiringi marching band, Ketua PAN Zulkifli Hasan memimpin ratusan kader PAN yang hadir di kantor KPU Pusat Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menyerahkan berkas-berkas pendaftaran para bakal caleg untuk pemilu 2024. PAN mendaftarkan 580 bakal caleg tingkat DPR RI dengan target 60 sampai 65 kursi. Dalam pemilu 2019 lalu, PAN mendapatkan 44 kursi dengan persentase suara 6,84%. Untuk memperbesar perolehan suara kali ini, PAN mendaftarkan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Tengah 1. Ada kader baru nggak? Banyak kader baru berbagai kalangan, ada purnawirawan, TNI, ada siapa saja yang ingin berbuat untuk nusa dan bangsa dari manapun bergabung dengan PAN asal sungguh-sungguh bantu rakyat, oke. Kita kasih karpet biru. Berarti dari Kak Mbak Widya Dari belum mana ada saja? omongan ya? Dari mana saja? Yuk, udah ya? Udah, cukup. Andai kata tidak ada permasalahan atau tidak ada dinamika politik yang sekarang ada terkait Pilpres, kita tetap akan turunkan jago-jago kita termasuk Pak Zul di Jawa Tengah. Gitu. Jadi itu karena ke Jawa Tengah kan di pemilu yang sebelumnya kita punya 8 kursi RI kan hilang. Nah sekarang bagaimana untuk kemudian memperolehnya kembali? Ya salah satunya adalah kita taruh kartu truf kita di sana Pak Zulkifli Hasan untuk menyemangati teman-teman yang ada di sana. Sepekan sudah Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatifnya yang diajukan oleh partai politik. Sudah berapa persen partai politik peserta pemilu 2024 yang mendaftarkan bacaleknya? Sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU Pusat Idam Kolik. Selamat malam Pak Idam. Selamat malam Mbak. Pak Idam, sejak sepekan lalu sudah berapa parpol ini yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya? Pak Idam. Sejak dibuka tanggal 1 Mei 2023, partai politik peserta pemilu yang mengajukan daftar calon anggota legislatif dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI itu baru 8 partai politik dari 18 partai politik. Artinya ada 10 partai politik di tingkat nasional yang belum menyerahkan daftar calon anggota DPR RI-nya kepada KPU RI dan rencananya di 2 hari ke depan, hari Sabtu dan Minggu atau pada tanggal 13 dan 14, 10 partai politik tersebut akan menyerahkan daftar bakal calon anggota DPR RI-nya kepada KPU. Pak Idam, lantas untuk pusat berapa total bacalek yang didaftarkan seluruh parpol, Pak? Rata-rata 580 bakal calon anggota DPR RI untuk 84 dapil se-Indonesia. Lantas seperti apa proses verifikasi bacalek ini nantinya, Pak Idam? Pelaksanaan verifikasi administrasi ini akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei 2023, hampir selama 1 bulan ke depan KPU akan melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan dokumen pencalonan anggota legislatif. Pak Idam, sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi oleh KPU Pusat selama pendaftaran? Kendala tidak terlalu berarti ya, biasa kendala teknis dalam sistem informasi, tapi kendala tersebut segera dapat ditangani. Insya Allah proses pengajuan daftar calon anggota legislatif ini dapat berjalan lancar dan tahun ini KPU lebih mengedepankan penggunaan sistem informasi pencalonan ataupun SILON karena memang kita berkomitmen untuk melakukan digitalisasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang saat ini sedang berlangsung adalah tahapan pengajuan daftar calon anggota legislatif atau pendaftaran calon anggota legislatif. Jadi seluruh dokumen persyaratan calon anggota legislatif itu diunggah ke dalam aplikasi sistem informasi pencalonan ataupun SILON. Lantas apakah sudah ada pendaftaran dari KPU daerah ataupun KPUD, Pak Idam? Pengajuan daftar calon anggota legislatif oleh partai politik di tingkat daerah itu sudah berjalan ya seperti yang dilakukan di tingkat nasional dan pada umumnya partai politik peserta pemilu dalam melakukan pengajuan daftar calon juga sistemnya serentak ya. Jadi misalnya pada hari ini maka di daerahnya pun akan diikuti.
ya, dan pada umumnya mengejar angka-angka yang sesuai dengan kepesertaan pemilu mereka. Secara rinci lagi, seperti apa proses pendaftaran kalau di daerah, Pak? Proses pengajuan daftar calon anggota legislatif baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota itu sama persis seperti yang dilakukan di level nasional, dalam hal ini KPU Indonesia. Begitu juga untuk pendaftaran bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran, itu juga sama. Mereka menyerahkan formulir model pengajuan ataupun pendaftaran calon. Lantas untuk sisa partai yang belum mendaftarkan, apakah juga akan mendaftarkan pada pekan depan, Pak? Mohon maaf Mbak, tadi terputus ya, di saya putus-putus. Pak Idam, Pertanyaannya yang lengkap seperti apa Mbak? kami ingin menanyakan untuk partai-partai yang belum mendaftarkan, apakah ada rencana ataupun agenda pendaftaran partai tersebut pada pekan depan, Pak? Sisa waktu pengajuan daftar calon anggota legislatif ini tinggal 2 hari lagi, yaitu tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, dan hampir seluruh partai yang belum mengajukan daftar calon anggota legislatifnya sudah mengkonfirmasi akan mengajukan daftar calon legislatifnya pada hari Sabtu dan pada hari Minggu. Khusus pada hari Minggu, kami akan membuka pelayanan pengajuan daftar calon mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 23:59 atau tengah malam. Baik, terima kasih Pak Idam Qolik atas waktunya bersama kami selaku Komisioner KPU Pusat. Selamat malam Pak Idam.